Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitria dari kelas 11 OTKP 3, absen 17. Saya di sini akan berpresentasikan mata pelajaran PPKN tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Mohon dicermati. Makna hukum dan peradilan internasional. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Menurut Mokhtar Khusumatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, serta antara subjek hukum lain bukan negara. Menurut Rebecca Emulis, hukum internasional adalah peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lainnya yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional dalam hubungan negara dengan negara lainnya. Menurut J.K. Steer, hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dan hubungan satu sama lainnya. Pembagian hukum internasional. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, hukum perdata internasional, private international law, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang dilakukan oleh subjek hukum, yang masing-masing tunduk pada sistem hukum perdata yang berbeda satu dengan lainnya. Yang kedua, hukum pidana internasional, public international law, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Yang ketiga, asas-asas hukum internasional. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970, yaitu 1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. 2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai. 3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Keempat, sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti material dan formal. Dalam arti material adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Brearley, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Sumber hukum internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920 sebagai berikut. 1. Perjanjian internasional. 2. Kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum. 3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa beradab adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. 4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional adalah sumber hukum tambahan subsidiar, artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer atau utama, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum.
5. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Streeck, subjek hukum internasional terdiri dari A. Negara, B. Tahta Suci Vatikan Roma Italia, C. Palang Merah Internasional, D. Organisasi internasional, E. Orang perseorangan atau individu, F. Pemberontak dan pihak yang bersengketa. 6. Lembaga Peradilan Internasional. A. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den Haag, Belanda, didirikan pada tahun 1945. Berdasarkan piagam PBB berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen. B. Mahkamah Pidana Internasional. Bertujuan untuk mewujudkan implementasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli di bidang hukum pidana internasional. C. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara, ad hoc, dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yang ketujuh, hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu A. Teori dualisme. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. B. Teori monisme. Sedangkan menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.